Halo semuanya, selamat datang di videoku. Aku mau nanya nih, pernah gak sih kalian berpikir tentang bagaimana rasanya menjadi seorang perawat? Mereka itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap hari menghadapi berbagai suka dan duka saat merawat orang-orang yang membutuhkan. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah dari dua perawat dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama, seorang perawat yang berpengalaman yang telah bekerja di bidang perawat lebih dari 7 tahun. Dan yang kedua, seorang perawat muda yang baru saja memulai karirnya setelah lulus kuliah. Keduanya akan berbagi cerita tentang tantangan, kebahagiaan, serta alasan mengapa mereka memilih dan bertahan di profesi yang penuh makna ini. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Bisakah ceritakan sedikit tentang diri Anda dan sudah berapa lama bekerja di bidang keperawatan ini? Saya Imelda Diantika Hartani. Saya seorang perawat. Pada tahun 2016 saya lulus dari salah satu akademi keperawatan. Kemudian dari tahun 2017 saya sudah menjadi perawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama lebih dari 7 tahun bekerja sebagai perawat? Tantangan terbesarnya tuh terkadang lebih ke bagaimana kita sebagai perawat saya bisa mengelola emosi. Kadang-kadang kan tidak setiap hari saya dalam kondisi emosi yang stabil, emosi yang bagus, sementara saya harus menghadapi pasien juga yang kondisi pasien itu perpindahan dari lingkungan rumah sakit itu mungkin menyebabkan pasien stres sehingga terjadi kecemasan. Nah, kadang-kadang ada keluarga pasien yang cemasnya berlebihan sehingga kadang-kadang ada mereka beberapa pasien yang meninggikan suaranya atau lebih emosi, sehingga sebagai seorang perawat juga yang emosinya kadang-kadang tidak stabil, itu menjadi tantangan bagi saya bagaimana saya mengelola emosi saya setiap hari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah ceritakan pengalaman Kak Imel saat merasa paling tertekan sebagai perawat dan kapan merasa paling bahagia dan bangga dengan pekerjaan ini? Sebenarnya kalau dibilang tertekan sih enggak ya Kak, tapi lebih ke beratnya gimana sih jadi seorang perawat. Beratnya itu ketika saya sebagai seorang rantauan ya, beratnya itu karena jauh dari keluarga, terus kadang-kadang dinas, mungkin ada keluarga yang sakit atau apa gitu, sementara kita lagi dinas nggak bisa pulang gitu. Senangnya itu lebih bahagianya itu lebih ke besok aku balik dinas nih bareng teman-teman gitu, karena teman-teman di ruangan kan asik-asik ya. Iya. Jadi kita lebih kayak semangat gitu, teman-teman di ruangan juga ngaruh banget gitu buat ngasih semangat waktu dinas gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini, meskipun kan sebagai perawat ini berat, tapi apa nih yang bikin Kak Imel bertahan di profesi sebagai perawat ini? Sebenarnya yang bikin bertahan itu, kalau dibilang bertahan seakan-akan kita memilih pekerjaan ini secara terpaksa ya. Tapi baik lagi, kunci untuk saya bertahan selama 7 tahun ini adalah bagaimana saya mencintai pekerjaan saya mencintai lingkungan saya. Itu salah satu modal buat saya sampai 7 tahun gitu kerja di rumah sakit ini gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, bagaimana Kak Imel menghadapi tekanan dan menjaga semangat di pekerjaan ini? Cara menghadapi tekanan sih sebenarnya masing-masing orang ya, balik lagi ya. Cuman menurut saya, kalau ada beberapa orang yang bilang jangan punya teman di tempat kerja. Ya, tapi menurut aku justru punya teman di tempat kerja itu adalah salah satu bagaimana menghadapi tekanan itu. Karena mungkin ada teman yang bisa bercanda di rumah sakit gitu, yang ngasih kita support dan semangat. Sementara apa sih yang bikin aku semangat itu ya baik lagi ke teman-teman kerja juga gitu. Ya, kita akan kalau kita tuh punya teman kerja yang seru, punya lingkungan kerja yang seru, punya atasan yang support kita, itu akan bikin kita tambah semangat gitu. Aduh, besok nih kayaknya aku harus memberikan yang terbaik gitu agar teman-teman di ruangan juga bangga sama kita atau support kita lebih baik lagi gitu sih. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bisakah ceritakan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana Anda memulai di bidang pekerjaan ini? Halo,
sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji. Sebelumnya hobi saya itu menonton anime, membaca manga. Nah, sebelumnya saya tuh fresh graduate dan ini pertama kali saya bekerja di rumah sakit kurang lebih baru 2 bulan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai perawat baru yang baru memulai pekerjaan, bagaimana pandangan dan kesan pertama Anda sendiri terhadap dunia kerja di rumah sakit? Kayak awalnya kaget banget, kayak kok begini gitu. Gak sesuai kayak aku magang gitu. Mungkin kayak magang tuh kita belum dapet kerjaan yang beneran perawat gitu ya. Terus tiba-tiba baru kerja kayak masih kaget gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, di bagian atau situasi mana Anda merasa masih harus banyak belajar banget nih? Kayak aku kan udah biasa dapet tindakan yang waktu magang tuh yang gak bener-bener hektik gitu ya. Terus tiba-tiba kemarin walaupun dapet tindakan hektik tuh biasa dibantu perawat kan waktu magang, dan sekarang aku udah jadi perawatnya gitu. Pas dapet pasien yang apne gitu, yang jelek, yang napas di jantung, kayak nge-freeze, aku harus ngapain dulu. Masih kaget ya awalnya? Iya, jadi disitu kayak aku harus mulai banyak belajar dari sini, jangan banyak nge-freeze-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kan udah 2 bulan kerja nih. Kapan kamu merasa pekerjaan ini tuh menantang banget dan apa yang membuatnya menjadi sulit? Nah, itu yang kejadian tadi, kayak itu menantang sekaligus sulit buat aku gitu. Kayak aku harus banyak belajar dari senior juga. Pertanyaan selanjutnya nih, apa alasan utama Anda memilih profesi atau pekerjaan ini? Apakah ada pengaruh dari pengalaman pribadi atau lingkungan sendiri? Awalnya sih nggak ada ya, cuman awal tuh habis lulus SMP tuh kayak pengen sekolah yang jauh, tapi kalau masih masuk SMA SMK biasa kan dekat rumah ada. Jadi yang jauh tuh ada sekolahnya kesehatan, jadi nyoba ke situ lah. Terus pas udah lulus SMK tuh kayak aku mau ngambil jurusan lain kayak tanggung gitu. Jadi ya udah lanjutin aja, udah terlanjur nyemplung. Pertanyaan terakhir buat kamu, bagaimana kamu lihat diri kamu berkembang di profesi keperawatan ini beberapa tahun ke depan? Sebenarnya di profesi kita tuh kayak tiap hari, tiap waktu tuh ada aja gebrakan barunya gitu. Jadi tuh kayak kita tuh selalu berkembang terus, makin ke depan makin canggih. Kita tuh nggak bakal ketinggalan, yang namanya ketinggalan tuh pasti selalu ada tahap perkembangan, dan itu bagus buat diri sendiri juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara.